Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu berbagai macam. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan hartanya dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan ia meyakini akan pembalasan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka ia akan kami mudahkan dalam berbagai macam bentuk kemudahan. Wa amma man bakhila, dan adapun orang yang kikir, pelit, wastaghna, dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya terhadap pembalasan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami juga akan mempermudah untuknya datang berbagai macam kesukaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berhormati, tentu kita mulai dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya malam kini kita masih hidup. Sebagai satu tanda bahwa hidup itu mah dari rumah latih bolak di mensaji. Kaki telangkahkan, tangan tayunkan. Dan itu sesuatu rahmat yang sangat tinggi nilainya. Karena dengan masih diberikan oleh Allah hidup kepada kita, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal. Sentiang masih bisa dibilai, kurang masih bisa ditambah. Kalau seandainya ada hal-hal yang masih kurang terasa sebagai persiapan untuk menempuh kampung akhirat, kita masih diberikan oleh Allah ruang dan waktu. Makanya kita bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita diberikan oleh Allah rasa aman, rasa nyaman, sehingga nyaris di dalam kita beribadah tak ada halangan. Takkan lalu dewa adun-sana kita, saudara kita di Palestina, jangankan untuk berusaha mencari makan, beribadah saja nggak bisa. Alun mangamangale lah walatui, alun mangamangale lah heboh. Alhamdulillah negara kita itu bisa terhindar. Karena memang perang adalah sesuatu yang sangat menakutkan dalam kehidupan. Jadi kita diberikan oleh Allah kenyamanan, ketentraman. Dalam Islam rasa takwa itu merupakan ujian terberat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami menguji manusia dengan beberapa ujian. Maka ujian pertama itu adalah rasa takut, rasa cemas. Orang tua-tua kita lah pernah merasakan tu rasanya hidup di zaman perang. Alhamdulillah. Salawat yang salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, itu kita jadikan sebagai cancang landasan dari pengajian awal malam kini sampai sholat isya. Kita ambil surah Al-Lail, surah malam. Al-Lail terjemahnya malam, mulai dari ayat sampai ayat 10 adalah kita sampaikan tadi. Nah, dalam ayatku yang menjadi lokus utamanya adalah kalau bahasa awaknya menggari. Nah, itulah kira menggari. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk-makhluk lain
itu diberikan hak hidup. Nah, dalam sepotong ayat Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang diciptakan yang dijadikan oleh Allah itu sia-sia. Kemudian Allah mengatakan bahwa seluruh nan hidup di alam, baik nan hidup di atas tanah maupun hidup di dalam tanah, meskipun yang hidup di dalam laut, itu sudah Allah sediakan rezekinya. Nah, kenapa? Karena memang rezeki itu di dalam hidup suatu yang sangat penting. Kalau waktu kata rezeki itu makan, nah, memang awak hidup bukan untuk makan, tapi awak yakin tanpa makan dia terpas solo berhenti hidup. Itu boleh dicoba tu. Jangankan tidak makan awak gak seminggu 2 minggu, talek semakan dalam sehari itu mulai berkunang-kunang pencalian. Mulai berkunang-kunang pencalian. Termasuk malam kini mengkuli gak senang juga hati, adona lah sudah makan, adona yakin beko sudah semaya isa, dibalengkan sampai. Akan begitu. Jadi memang terasa dewa yang paling pokok dalam hidup itu yang makan. Sehingga tidak pernah ada hari tanpa berusaha di tengah-tengah kehidupan, karena memang mengisi perut itu merupakan topangan untuk hidup. Nah, dalam hal mencari makan, ya kita semua tahu seluruh binatang itu butuh makan, tapi dengan cara mendapatkan makan yang berbeda-beda. Khusus kita manusia itu spesifik. Nanjale secara tidak langsung seluruh yang disediakan oleh Allah di bumi di laut itu untuk akan dimakan. Cuman cara supaya bisa menjadi makanan, bagi kita manusia aku memiliki perbedaan yang beda gitu. Kalau umpamanya nandia ye mancu teh, kalau api ke Padang kan banyak tapi jalan. Itu cuman memanfaatkan alam secara terbuka. Madu kayu nawa buah hanya tiba situ. Kemudian ndak kalau lagak mulai parah buah kayu itu nyo cari kemudian kata ke bawah tu mah nyo ndak pulo menyia-nyiakan kesempatan nyo duduk-duduk tepi jalan lalu kawan-kawannya campalah kue campalah kerupuk kadang awak satu lot terlibat seketek mencari aja itu tu cuman model mencari makannya model tu berbeda dengan manusia tidak demikian adanya. Nah, setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, model mencari makan oleh manusia itu ada 3. Yang pertama adalah akhrajakum minal ard, yaitu mengeluarkan sesuatu yang ada di bumi. Mengeluarkan sesuatu yang ada di bumi itu yang dimaksud adalah bercocok tanam atau dengan bahasa lain batani bakabun. Itu model untuk memenuhi kebutuhan yang pertama di dalam kehidupan manusia. Kalau nanggak berketek-ketek ya namanya batani. Kalau nanggak kadang-kadang berkebun. Sehingga ada pertanian, ada perkebunan. Kalau skala kadang atau perkebunan namanya itu. Bapak Ibu sekalian, ditanam kemudian dipelihara, diolah sedemikian rupa, pada saatnya nanti ada panen. Itu namanya adalah bercocok tanam sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di alam. Nah, Allah sengaja membuat Pak dan Ibu untuk bercocok tanam ke daerah-daerah tertentu. Kalau tinggal di Gunung Rajo, tentu durian ditanam situ. Durian ditanam sehingga terkenal lah yang namanya durian Gunung Rajo. Tapi kalau di daerah Tandike, stroberi narancak di situ. Stroberi narancak. Tapi kalau umpamanya baru malu di Singgalang, ananan sayur lah akan model tu. Bila kau bilin kamu lalu bisa lu saus dicuci seketek-seketek. Itu namanya akhrajakum minal ard, mengeluarkan sesuatu dari bumi. Kemudian ada pula yang berprofesi di tengah-tengah kehidupan itu tidak bertani, tapi adalah menambang. Menambang itu artinya memanfaatkan alam saja, itu juga boleh.
Artinya mengambil alam itu sebagian. Nah sebenarnya Pak Ibu bisa saja itu digolongkan ya mungkin menambang batu, mungkin menambang batu bara, atau dengan berbagai macam jenis batu, atau kekayaan alam yang ada di dalam tanah, nikelnya, amehnya, dan skala-skalanya kadang termasuklah biji besi, termasuklah berbagai macam jenis BBM minyak bumi. Itu berbagai macam. Itu di setiap daerah juga berbeda-beda. Nah kalau hari ini kita sama tahu kalau di daerah Timur Tengah itu nampak yang kadang kekayaannya adalah minyak. Di negara kita selalu ada. Selalu ada di negara minyak ada, ame ada, nikel ada, gas ada. Sampai ibu bagi dek berawi mas sebenarnya awak. Ibu dek berawi. Sebenarnya menangkap ikan di laut termasuk jenis ini sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang menambang bumi itu artinya hanya memanfaatkan bumi secara begitu saja. Tidak pernah memasukkan modal ke bumi. Malah kalau tidak awas dan tidak pintar malah merusak bumi itu sendiri. Nah sebagaimana kita ketahui daerah-daerah tertentu itu menjadi rusak karena penambangan emas atau penambangan nikel, penambangan gas alam, penambangan timah dan sebagainya tanpa kendali seperti di Belitung. Itu akhirnya negeri menjadi porak-poranda kalau seandainya tidak ada batas. Jadi tidak ada modal, hanya memanfaatkan begitu saja. Banyak tambang-tambang ilegal. Maka menangkap ikan termasuk jenis itu. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada orang menyerakkan bibit ikan dalam laut. Atau masuklah di laut ketek di negara awak serupa diombilin. Ambo lah saja tahun 79 tinggal di Padamanjang. Ya dalam bulan-bulan itu tidak pernah lo tidak pergi ke tapi danau segara. Apalagi dalam situasi bentuk ini ada saja yang membawa kita ke situ. Ceramah lah segala macam lah. Ia belum pernah lo teranga boleh ia kapal buluh boleh kata kamu pakai basuh pakai wali negari sekali yang ombilin tu atau singkarak tu malapehkan bibi bilih kan ada. Tak pernah ada malapehkan bibi bilih singkarak tak. Nana donyo mambiak. Mambiaknya. Mambiak taruh tapi nan bibi bilih tak pernah ada dimasukkan dah. Walaupun tak pernah berhenti mengambil. Sehingga di pasar Padang Panjang saya di situ sampai kini kan tak pernah absen orang menjual lili. Malah kini kalau awak carinya skalanya makin besar. Tambak-tambak yang diletakkan di situ tempe, kemudian kadai-kadai yang lah berjajaran di sekeliling tapi danau segara tu menjual beli dengan berbagai macam tipe. Sampai kini tak pernah habis. Belum pernah Bupati Tenar Terjo Bupati Solok mengumumkan dengan ini diumumkan bahasa bilih api. Aduh saya tarik. Memang subhanallah, Allahu Akbar. Padahal bukan main. Menurut penerawangan ambo dan penelusuran ambo kepada kawan-kawan yang tinggal di tepi danau segara tu, ia ndak seketik lo jasa bilih karena orang tu. Antara waras sarjana karena bilih. Antara waras sudah rumah dek bilih. Gitu. Antara waras lo bujang-bujang nama laki dek bilih, gadi-gadi nama laki dek bilih, bujang-bujang dan babi ni dek bilih. Tak bayar banyaknya lera. Alun le musaji musala nan surau nan sudah de gara-gara bilih. Anak bilih ko tak perlu amu habis. Sekarang terfikir apa bilih? Di mana lagi beranak bilih weh. Kini puluhan kerabat sana tu. Abi baisi sadu Allahnya di keluar. Itulah. Jadi itu termasuk bagi jembo tadi, termasuk memanfaatkan alam sebagai satu bukti bahwa memang Tuhan itu sudah menjamin semua yang dihidupkannya di bumi itulah ada rezekinya. Itu jenis enam pertama menggarap bumi atau memanfaatkan bumi. Nah jenis yang kedua Asia hidup dan dimanfaatkan manusia itu adalah melalui tukar menukar. Dalam bahasa lainnya jual beli. Nah awalnya jual beli itu kan tukar menukar. Awak punya rotan, kemudian rotan ditukar jok padi, jok bareh.
Nah, kemudian kayu ditukar jadi rokok, kayu ditukar jadi pakaian. Awal-awalnya kan tukar menukar seperti itu. Jual beli atau tukar menukar arah itu di daerah Sanak itu di arah Jambi itu masih ada tuh. Diletaknya rotan dek kawan-kawan kita nanti ribu tu tapi jalan ada tawak situ. Ada tak rokok. Itu akan hilang deh. Kalau nanti beberapa saat kita pergi ke situ rokok kita sudah hilang, beras yang kita letakkan sudah hilang, berarti yang punya rotan sudah sesuai. Bawa selalu rotan lain. Tapi kalau nantinya nak mau tamu jawab lah. Kalau nanti kita datang rokok masih ada orang, tapi lu yang ambilnya lah tambah sesuatu deh. Atau tambah karam, tambah baju. Nah kalau sudah hilang berarti rotan sudah bisa dibawa. Itu jual beli tukar menukar namanya. Namun dalam rentan perjalanan kehidupan manusia ada orang yang tetap butuh tapi alat tukar tidak ada. Jo akan ditukar. Umpamanya dia butuh beras tapi jo akan ditukar mereka. Kadang dia butuh kayu, jo akan ditukar kayunya tidak punya sama sekali. Akhirnya dalam perjalanan manusia menciptakan alat tukar. Nah alat tukar itu namanya pitih atau uang. Sehingga pitih kalau nama beredar lah. Seketika orang Singgalang membawa sayur ke pasar, sayur itu kejadiannya baju, serawak atau buku anak menjelang sekolah bagai ndak langsung sayur ditukar aja buku dah, jual dulu. Dijual sayur ke dulu jadi piti, lalu piti baru bawa ke toko buku atau dibawa ke kedai kain. Nah awalnya ndak ada piti terus, sayur tukar je kain. Sayur ditukar je buku itu awalnya. Tapi karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan, maka alat tukar pun dibuat oleh manusia. Itu banyak dengan skala yang berbagai macam. Bahkan perdagangan itu sudah hampir lebih 50%, bahkan mendekati 80% menguasai perjalanan kehidupan di dunia. Skala kecil, skala besar, perdagangan. Berdagang. Lalu dari tukar menukar pedagang tadi ada untung. Itu yang paling besar. Jadi kalau seandainya disebut masalah yang menguasai ekonomi, yang mau taati ekonomi itu biasanya lebih kepada apa yang disebut dengan perdagangan tadi. Jadi kalau ada kita istilah ada negara-negara maju, negara sedang berkembang, negara terbelakang, itu tolok ukurnya pedagang biasanya. Itu tolok ukurnya perdagangan. Tidak bisa lepas dari itu semua. Semuanya itu memiliki titik sentuh perdagangan. Seperti pertanian yang kita sebutkan tadi. Kini pertanian adalah modern. Modernnya. Kalau dulu kudo kabau untuk memajak. Kini kabau juga cuma kabau Jepang namanya. Traktor untuk membajak. Traktor itu udah beli. Masih ada memiliki dengan perdagangan. Kemudian setelah padi itu tumbuh ada beli pupuk di Bali juga baru. Makanya titik tumpunya itu kalau dulu pertanian kini ke perdagangan pengennya. Siapa yang memacik pedagang, inilah memacik kehidupan. Model itu jadinya. Karena segala sesuatu tidak bisa lepas daripada pedagang. Itu yang kedua. Yang ketiga, model sumber kehidupan manusia itu adalah bergerak di bidang jasa atau upah. Dengan berbagai macam tipe, dengan berbagai macam bentuk upah. Nah, untuk pakai ketek-keteknya umpamanya di pasar, pakai gerobaknya roda 3. Diambil barang orang diantang kau juang, ini mau pitis tek. Diambil dunjuan tangkap kidaan mau pitis tek. Itu pakai ketek-ketek. Kalau kadang-kadangnya seperti tukang, sampailah kepada CP, kontraktor kayak itu segala macam. Kalau tumbuh di negara, mulai dari presiden sampai kepada pegawai rendah, itu jasa namanya itu, makan upah. Dari kerajaan tadi ada jasa nanyo harokan atau upah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita baca tadi, mari kita lihat. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu memang berbagai macam. Kayak macam-macam. Usahamu berbagai macam. Karena hidup sangat ditentukan oleh usaha tadi. Kalau tidak berusaha tidak ada pecah. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu berbagai macam. Yo macam-macam. Macam banyak yang bisa dijadikan sebagai mata usaha. Nah, sekaitan dengan itu nangka perlu digaris bawahi dewa Pak Ibu. Nabi pernah mengejek Nabi akhsha ma khasyitu ala ummati al-kasal.
Nasange ambo takuti jika terjadi di kalangan me ambo adalah sikap pamaleh. Sebab sikap pamaleh itu musuh utama untuk abah usaha. Jadi orang nan pamaleh itu musuh Nabi. Sebab titik kunci saja usaha kan tiga tadi itu menggarap bumi, apa bertani ataupun menambang, mengalih, bergerak di bidang jasa. Kuncinya itu adalah rajin, sungguh berusaha. Petani-petani nan mandapek, petani nan rajin. Ambo lihat di kampung tu ada bertani berhasilnya. Padahal bertani memangku sawah, mangku ladang. Tapi ada agak 10, agak sabalik, agak sampai 5 balik tampuk. Kau sedang menanam, aku sedang tumbuh seketek. Paling ujung sedang memanen, baputa tadi. Bukan main. Tapi intinya apa? Rajin, sungguh di dalam berusaha. Itu pula dalam mengalih sungguh berusaha. 7. Setelah subuh itu menjelang, kadai buka lah. Aku hendaknya mengalih, kadai buka aku 1:30. Aku sampai tutup lah. Lah tinggi rezeki ni rusak ekonomi. Ndak ekonomi ni rusak, utaknya rusak. Sebenarnya. Aculah buka kadai PMD. Orang akan beli minyak, membeli garam. Buka lah pagi, jual balik sekali. Betul. Jadi orang yang rajin, orang yang aktif. Tapi ada cik lain cerdas. Dia bertani cerdas. Apa tu anak buat tadi? Deknya tinggal di rumah raja, makanya duriannya tanam tu cerdas. Wah tinggal di Paramanjang. Nah Paramanjang sungai dok. Atau tanam ambil perak kerambi. Tak kau buah, kerambi. Itu nak cocok ni lah. Lihat tumbuh ayo kerambi. Tapi air saja. Itu adalah kejelian. Itu makanya itu dalam bertani. Dalam berdagang juga demikian. Pandai membaca pasar. Ambo tu ada kawan ambo di Jakarta. Itu 2 atau 3 bulan sebelum Ramadan, itulah mulainya tumpuk atau pakaian-pakaian hari raya. Karena kamu menyambut Idul Fitri. Idul Fitri. Makanya kadang sambil kelakar lu menyampaikan pandai membaca pasar itu bergantung kepada kerajinan orang. Di kampung tu penduduknya ada sekitar 900 orang. Dari 900 orang tu 300 orang laki-laki. Dari 300 orang laki-laki itu 6 paling ketek umurnya 60. Itu 6 paling bungsu tu. Itu 6 paling bungsu 60 umurnya. Dari 300 orang tu. Dari yang 300 orang nama umur 60 paling ketek tadi itu nan buat berdua olehnya. Berdua orang nan pakai buat olehnya. Nanti 300 itu yang 298 orang lah botak. Hanya jual minyak abuak di situ. Hanya jual minyak abuak nan tanco lah. Dan segala macam lah jualnya. Ala 3 bulan dua dikali nak dorang kali. Sampai lo mengecek lah rusak ekonomi ni. Dah ada minyak abuak dia mau jual aja lah. Bukan ekonomi nak rusak. Produk nak jual aku tidak capek. Lah jadi di situ nan laki-laki nan calon kau beli minyak abuak ke 300 orang. 298 lah botak. Kau minyak abuak dia. Jadi buya jual cak buya. Cuma minyak uri yang jual. Dia mula 60 kan. Jual minyak uri. Indak sadang-sadang tu dah. Tarason, Belfirit. Itu warna makacak. Buat orang Bali tu gaek tu. Sebab dah gaek tu seminggu tu sampai kotak tarason Nabi tu. 2 kali Jumaat habis kotak. 2 kali Jumaat habis kotak. Kau hari kau habis lalu kan seperampek kotak kau kalau nak umur segitu tu. Sebabnya sadu duit. Assalamualaikum dua. Tarason keluar sekali. Kaki kau huri lah kau. Itu jual laku tu. Jadi sama aja itu. Makanya orang yang rajin dan jeli selalu bersungguh-sungguh di dalam usaha. Santiang. Contoh ini. Tanah datar 50 kota. Agam itu rata-rata lu dapat turun hujan. Paneh. Nah, aju aja. Es jual.
Laku tu. Es cindu. Laku tu. Ada je nak lah jale 9 hari hujan bakal tuntang bentuk di Jawa gini ya. Tak berhenti hujan hanya bersorak di negari. Tu dah ada orang Bali lah. Ilang malih orang Jawa Bali gini. Bukan orang nak malih Jawa Bali. Anak juga gua di hujan lah. Beang juga es. Acolah miso juga ya lah. Jadi termasuklah kejelian dan kesungguhan di dalam berusaha itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi sangat berang kalau waktu pamaleh banyak lalok, banyak kan ada cek-cek kawan awak. Kadang-kadang kalau rapek makan artinya lalok lah. Umumnya orang yang berhasil di tengah-tengah kehidupan itu orang yang rajin. Orang yang rajin. Bagaimana rajinnya? Nyo cari peluang tarik. Ndak ada hari ko gak sajam jo nan tabuang begitu rupa. Berhasil. Ambo ada ibu salah seorang kawan lah almarhumnya di Parmanjang. Dulunya mengalir rokok di Bajanjang tu. Di Bajanjang solah ke situ dekat Gusti. Pak Muncak dulu tu mengalir rokok sini. Keteknya tak 2 kali 2. Tapi yo lah bab tu orang sadalanya buka je. Alun buka orangnya lah do tu. Sempat 3 kali ni haji tu. Dek kadang-kadang 2 kali 2 tu. Walaupun ketek kadanya, mungkin kau nama nanga ambo mengecek aku ada yang kenal je nyo, painnya pengurus masjid dulu tu. Sempat 3 kali pergi ke Makkah. Dari kadang ketek tu. Sebab walaupun keteknya tahu, anak sari anak jualnya tu. Bertanya panjai orang ada, tanya kafe orang ada, tanya banang orang ada, tanya rokok aset ada. Bertanya sama macam, tanya orangnya jual. Siangnya jeli menangkok. Menangkok pas satu, mencari pas satunya jeli. Kalau agak mulai musim kada tu jual bet kada. Apa itu? Jeli. Kau pakai cek tadi lah jeli di kampung tu 6 gigi warat 6 lah. Hanya jual kenyang kau yang jual kerupuk. Tentu ini seorang kerupuk boleh. Sama je tu. Jadi inna sa'yakum lasyatta. Itu syarat nan paling tak boleh tinggal di dalam berusaha, kejelian dan kerajinan membaca pasar tu. Nah Bapak Ibu, sehingga sampailah di Fakultas Ekonomi, kepintaran membaca pasar itu menjadi salah satu mata kuliah. Kan seperti itu mata kuliah. Sampai ada ekonomi perdagangan, administrasi ekonomi segala macam lah. Ada teknologi kayu segala macam-macam. Jurusan-jurusan itu macam-macam. Itu sesuai dengan bahas supaya awak bisa sukses di dalam menempuh kehidupan. Tapi secara umum Pak, aku kaji awak lagi ni masuk ke ayat tu. Saja jenis usaha yang awak lakukan, tentu awak ingin hasilnya maksimal. Cuma ada seketek nan awak inginkan dari harta hasil pencarian waktu jumlah onggoknya atau manfaat yang dapat diambil dari ratu itu. Mungkin manfaat. Anggunonyo ratu itu jumlahnya sampai ke loteng, tapi justru menyeso, tidak ada manfaat. Jadi dari nan awak miliki itu yang menjadi titik tumpu utama adalah manfaat yang dapat awak ambil dari ratu itu. Kan serupa itu. Sebab awak lihat di lapangan, ada orang makin kaya makin susah. Ya nak? Kalau dalam falsafah tu makin ada makin menyesal. Habis tu. Dicari anak cucu keturunannya ndak ada nak mendapatkan manfaat dari harta yang miliki. Padahal tu banyak. Tapi ada kawan biasa-biasa saja. Malah makan, minum. Anaknya bisa selesai. Dan hidupnya berkah di masjidnya, kelihatan beribadahnya bersuruh. Jadi kelihatannya dari nan awak miliki tadi bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Kelihatannya modal kualitasnya. Kadang di siku orang lupa, orang mengajak kuantitas. Adik mengajak kuantitas tentu cebadak pilasuang asal terletak di satu. Nam perlu jumlah banyak. Jadi sebenarnya orang-orang di dalam batani pas menjual hasil tadi taruang narancak dan tena busuk di bawah. Tu dek mengajak kuantitas supaya jual taruang joko banyak.
Akan serupa itu. Habis itu pula di dalam perdagangan. Habis itu dalam perdagangan manipulasi ke arago. Barang palsu berkecian asli. Sehingga terkecu orang banyak. Itu nanti kajiannya adalah kuantitas. Nan sabananya nan menjadi titik tumpu doa dalam hidupku bukan kuantitas tapi kualitas. Gunanya makan tanggal 2 itu lapar dia sudah makan dulu. Seketik saya 2 sendok tapi sudah makan tu kenyang kan itu sebenarnya. Itu nan wa Amerika. Jadi ada istilahnya dalam Quran rizqun karim, rezeki yang mulia. Cuci lihat dapat ibu pernah jauh awak layang kan, pernah nak waktu kia kan. Ada orang yang hidupnya berkah. Ada orang yang hidupnya laknat. Nah, siapa orang yang hidupnya laknat, makin kaya makin menyesal. Tidak menyelamatkan harta yang ia miliki, tapi malah mencelakakan. Kalau sampai bercakap heboh tak berkesapun, malah sampai berunduan, pergi ke pengadilan antara adik dan kakak, itu kalau gue heboh ada tuh namanya itu. Itu banyak terjadi. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, manfaat bukan main ada pirnya dia ratunya. Seketik-seketiknya, tapi penuh manfaat. Kewajiban sosial sebagai masyarakat tidak pernah tertinggal. Kewajiban spiritual sebagai hamba Allah tetap terpenuhi. Parinya tidak perlu kelaparan doh. Memang yang tidak berlebih pas-pasan. Itu yang berkah. Kalau hati kecewa tu, ada wak nama jumlah ada wak nan perlu tu manfaat ada perlu. Pasti hati kecewa je nan perlu manfaatnya. Orang di dalam berharta kadang tidak tahan Bapak Ibu. Tidak tahan. Sebab pakai cek tadi nak banyak. Nak unggul. Baas saja dia usahawan. Sehingga kalau awak calik kata ke bawah muka belakang kadang menintiang jantung awak calik. Dia tidak sadang dia. Tidak sadang inginnya menambah baru. Kadanglah kepablasan laba dari darat. Cuca lihat dia Pak Ibu tu di masa jo payo ke Indonesia ko pakai tek menjadi Sumatera Barat. Sado bercakap limu dia kata wah pasti judulnya cie nyarato. Apa itu judul itu? Itu judulnya. Heboh. Itu judulnya. Memang itu penting tapi jangan sampai ke situ. Nah, apa yang lupa? Ini ayat menjawab. Di dalam melasata usahamu yang macam-macam tadi agar yang kamu harapkan dari usahamu apa? Hasil dari usaha yang diharapkan. Nah, agar hasil yang kita dapatkan dari usaha itu bisa bermanfaat, akonya. Pertama, akto. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Akonya. Pertama agar yang kita usahakan tadi itu bermanfaat, hendaklah kita berbagi dari usaha yang awak terima tadi. A'ta ko bisa awak artikan dalam bentuk lain, sedekahkan sebagian. Patut sampai ke zakat, keluarkan zakatnya. Kalau lu sampai zakat, jangan lupa mengeluarkan sedekahnya. A'ta. Maka barang siapa yang memberikan harta di jalan Allah atau wattaqo, itu adalah untuk mengundang agar berkah itu datang, bersedekah. Itu nomor pertama. Nah Bapak Ibu, sedekah itu sodakotan atau sodakotun. Kalau terjemahkan dalam bahasa Arab itu bukti. Teman adalah bahasa Arabnya sodik. Kata-kata sedekah itu berdekatan dengan sodik. Jadi bukti. Memang sih berat. Babareknya. Palu awak nang keluar, tanah awak nang nabi. Awak lama semagian kayaknya. Itu kalau tidak berdasarkan kepada iman, barek orang magian. Tapi kalau berdasarkan kepada iman dalam rangka merebut manfaat dari harta yang awak berikan, maka awak bersedekah. Kalau seandainya awak dia sedekah ada orang, agama menuntut awak baca menerima sedekah kan doanya. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Arti bahasa awak tu semoga Allah memberikan pahala kepada yang engkau berikan dan Allah memberikan berkah kepada yang masih tinggal pada dirimu. Akhirnya bersedekah. Kadang di dalam masalah bersedekah pula mulai
kanai sebagian kawan-kawan gitu, sehingga tidak ada berkah. Salah satu ciri besar dari harta yang bersedekah itu, hartanya menjadikan dia dekat kepada Allah dan dekat kepada manusia. Itu berkah namanya itu. Tapi kalau harta yang penuh laknat, hartanya menjadikan dia jarak dari Allah, menjadikan dia berkelahi sama manusia. Itu laknat namanya itu. Pasti dia inginkan yang pertama, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Pokoknya bantu ibu-ibu beli mukenah. Mukenah yang berkah itu adalah mukenah yang terundang kita untuk selalu memakainya ke masjid. Itu berkah. Tapi kalau mengecek telakong tu kawak teknya jangan cok nama pakai 2 kali selama pakai setahun nak kilek buat tarikh. Itulah laknat. Tidak terpanggil kita untuk dekat kepada Allah. Itu pula harta-harta yang lain. Rumah yang penuh berkah adalah rumah yang di dalam rumah itu sakinah, mawadah, warahmah. Tapi kalau rumah itu menjadi neraka, tidak menjadi surga tapi menjadi neraka, itu rumah yang tidak penuh berkah. Kenapa? Mungkin ada unsur-unsur bahan material rumah itu yang hasil curian, hasil segala macam, kan seperti itu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, wattaqo. Apa itu maknanya wattaqo? Jan wakatu tu habis untuk mencari makan saja. Tapi sebahagian waktu itu gunakan pula untuk beribadah kepada Allah. Sedang awak membuka kadai orang azan, tinggal dulu, solat dulu. Tu takotinya tu. Betul ikan tu katu masuk. Hendak sekadar berhenti azan. Orang azan dua berhenti itu ulang balik, tinggalkan kemudian solat. Tu takwa namanya itu. Wattaqo. Bahwa kau sampai Allah menyentil itu mana sabuk banyak kenyataan di karang hamba Allah kok tinggal deknya agamu dek gara-gara mencari arato amananguang sekali konyo talai solat, bahkan kadang tidak solat, putus silaturahim, nasaki tidak terjaliak, namati tidak terjangkau, hablum minnanas menjadi tidak menentu oleh karena heboh ribut sibuk dia mencari arato, sehingga hablum minallah hablum minnanas lupa. Itu tidak wattaqo jadinya. Jadi orang yang akan mendapatkan berkah di dalam berusaha, di samping dia berusaha hartanya itu dengan jalan yang benar, dia juga berusaha di tengah-tengah hidup jangan sampai berusaha meninggalkan sholat, meninggalkan hablum minnanas, hubungan sosialnya. Terakhir, wasaddaqa bil husna, dan dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa pada akhirnya nanti seluruh usaha yang lakukan tu pastinya bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau makasihnya kubur sampai kepada akhirat. Kan salah satu pertanyaan tanya dia malaikat nanti, arah toko diambil dari ma dan dibelanjakan ke ma, kan itu tanya nanti. Hanya yakin dah. Memiliki keyakinan bahwa pada akhirnya kehidupan kita ini akan dibalasi dengan balasan yang baik. Asa owe baik pasti dibalasi dengan balasan yang baik. Nah, kalau 3 itu sudah dilakukan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kepadanya berbagai macam kemudahan. Itulah yang maksud dengan manfaat berkah tadi. Manfaat tadi. Bahkan kadang orang nampunya tu jangan menyampai dia jadinya gitu. Menyampai jadinya. Kenapa? Karena dia dalam mencari hartanya. Tadi pertama, dia berusaha hartanya itu tidak pada yang salah. Dia berusaha agar halalan thayyibah. Sehingga sampai berkah kehidupannya itu. Diberikan kepada anak-anak jadi berhasil. Diberikan kepada, sedekahkan kepada manusia banyak, bermanfaat bagi orang itu. Allah memberikan kepadanya kemudahan-kemudahan yang kadangkala kemudahan itu dia sendiri bingung. Kok bisa? Itu adalah rahmat dari Allah. Sedangkan orang yang berusaha, ini kebalikannya Pak Ibu. Kemudian usaha itu nyobaring dengan pertama membakila, pilih. Nyo berusaha tapi nyo pilih dalam usaha. Membakila, bakhil. Ada orang sangat bakhil. Dan sebenarnya ada lo dapat maturnya dong. Cuman agama mengharapkan jangan bakhil.
Salah satu contoh, saya pernah di Padang Panjang, itu berapa ya? Sekitar tahun 2000, ya 2000-an lah. Kami pernah mengadakan sama dengan Pak Kemal juga ikut waktu itu, Maduan Sunek Dasua Masal. Dan banyak kami ikutkan itu anak-anak orang jual pergede itu banyak dalam Sunek Dasua gitu. Sunek dulu Pak, saya datang kau talek mana apa? Apa cetek itu? Ada sekitar 60-an orang kami Sunek Datul Masal waktu itu di Balai Budaya. Balai Budaya mungkin itu. Dari mana dananya? Ya, di samping bantuan Pemda, kami juga berusaha menjalankan proposal kepada agnia-agnia kita. Ada seorang nan sange kami tabanong setelah buka amplop. Pada nan seorang ke buah, tiap tahun pergi daya haji. Kadang bakigo ke jo anaknya, jo keturunan haji. Maka waktu itu kami yakin ko sekurangnya beliau ke sejuta. Waktu itu kadang sejuta mah. Ada yang menjawab, oi, amaraso 2 juta almarati, tak buat aja tu, kayak omai. Tapi apa yang terjadi setelah kami jemput? Barang dia kira gaya punya 25.000. 25.000. Pak Kemal masih ingat je. Apa itu? Mambakhila, bakhil. Sebenarnya awak kan tak lebih sahak awak memasuknya, cuman tidak wajar gitu. Sedangkan yang jauh kelas kehidupan di bawahnya mengasih 200, mengasih 250, 100, 300 bahkan 500. Kayak kok pada 6 bulan yang lalunya penyaji dia, istrinya dan 3 orang anaknya. Barangnya kayaknya 25.000, ya Allah. Masya Allah. Itu apa urusan Ustaz maturnya? Memang itu tidak urusan kita, cuman kita sayangkan. Karena dia termasuk wa amma man bakhila. Dia termasuk bakhil namanya itu. Nah, akibat dari kebakhilannya apa? Dia akan nanggung sendiri. Dia akan sendiri. Dia akan nanggung sendiri. Apa akibat dari dirinya? Orang tidak ada dekat sama dia sama sekali. Kau kata salah, kau bah salah. Jangan dipakai secara sosial untuk pengurus masalah buruk. Tidak ada orang kayu surang salah. Nah, setelah saya coba telusuri, ternyata bukan hanya kepada orang banyak. Nyoba dun sana pun ada itu juga. Wia centang ke sabui je. Pilih wia, kok jaguang buang ayahnya minum, makanya lihat macam. Kok jaguang keluar ayah, makanya lihat tu. Itu bakhil namanya. Wastagona, biasanya gitu Bu. Orang yang bakhil sifat keduanya muncul, merasa cukup di tengah-tengah kehidupan, tidak butuh orang lain. Ya itu. Karena dia merasa tidak butuh orang lain, Allah menjadikan orang lain jarak darinya. Kok jarak orang lain? Tapi Aang merasa tidak butuh orang lain. Sehingga jangankan orang lain secara umum, dosa nak dakin saja jarak darinya. Ia malah nak jarak. Datang tamu ke rumah agak lama, dia marah. Wak tamu ada teman ini putih asanya ambil lu surang. Ia putih alkang tu nak lu masak tu lah. Dan soal dibak akan itu belum masak tu bila minyak kompor. Kan seperti itu. Nah, orang yang bakhil sifat keduanya muncul. Wastagona, pasti merasa cukup, merasa tidak perlu butuh orang lain, tidak perlu ditolong. Mungkin nanti matinya kali kuburannya lu. Pasal terasa matinya boleh. Tapi menimbulnya tetap orang lain juga ya. Banyaklah mati bakal menimbul lah. Kalau bakhil, kalaulah merasa tidak perlu butuh orang lain, muncullah yang ketiga bersifat batin, wa kadzdzaba bil husna. Pasti tidak begitu yakin kepada pembalasan hari kemudian. Padahal nanti akan ditanya dari mana harta ini diperoleh dan kemana dibelanjakan harta itu. Hanya sejalan tu. Afasan yassiruhu lil usra. Maka Allah menggampangkan kepadanya segala macam kesukaran-kesukaran. Nan jaleh cie di dalam hidup ndak akan dapat kawan sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang hormati, intinya adalah likuli malin kasban. Dari setiap harta yang kita peroleh di tengah-tengah kehidupan itu ada milik awak, ada milik Allah. Ambillah yang milik awak, berikan kepada Allah yang milik Allah. Awak belikanlah untuk awak tukar pakaian awak, ke makanan awak,
kabelanju kehidupan awak jana anak pina awak yang punya Allah berikan kepada Allah. Dengan cara apa memberikannya kepada Allah? Sedekahkan. Nah, disedekahkan mungkin kepada anak yatim dan orang miskin, mungkin kepada fasilitas-fasilitas ibadah masjid dan musala, dan banyak lagi tempat-tempat kita bersedekah. Kotak-kotak kan tak ada. Itu gunanya untuk melampiaskan itu. Sehingga hidup kita ini akan penuh berkah dan kita di dalam hidup akan mendapat manfaat daripada kehidupan kita itu. Itulah Bapak Ibu, dan rasanya lah masuk waktu itulah terangan. Itulah pengajian kita malam kini. Mudah-mudahan kan ada manfaatnya, dan kita bermohon kiranya kita di dalam hidup diberikan oleh Allah usaha yang penuh berkah, yang penuh manfaat, dan kita dihindari dari usaha yang penuh laknat dan kemalasan. Hablum minallah wa batamaraja, hablum minan nas wa batambailok. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.